Horas. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari PER 12 dengan saya Nina Teresia Tarigan dari NIM 12S 25030 dan teman saya Gabriel Ignatius Sinaga dengan NIM 12S25021. Dan di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan contoh kasus yang dimana menentukan bilangan terkecil dari 3 bilangan acak yang diinput oleh user dengan menggunakan flowchart pada Flowgorithm. Berikut video penjelasannya. Dan di sini kita sudah dihadapkan dengan contoh kasus yang dimana soalnya adalah ada 3 bilangan acak yang kita sebut sebagai bilangan X, Y, dan Z. Nah, dari tantangan ini kita disuruh dan kita ditanya bagaimana cara kita bisa tahu mana bilangan yang terkecil dari ketiga bilangan yang kita input X, Y, dan Z. Dan masukkan input yang akan dilakukan adalah kita membutuhkan 3 bilangan bulat yang sembarang yang akan dimasukkan dari si pengguna. Nah, dari si pengguna ini akan memasukkan satu persatu input, yang dimana satu persatu input akan dimasukkan dalam waktu yang berbeda. Dan selanjutnya, keluaran output yang diharapkan adalah di mana akan menghasilkan bilangan terkecil dari ketiga bilangan X, Y, dan Z yang sudah kita input. Nah, dari contoh kasus itu ada contoh soal di mana masukan yang akan kita masukkan adalah bilangan 4, 5, dan 2. Bilangan X, Y, dan Z. Dan dari ketiga bilangan ini, yang terkecil adalah 2. Maka output yang dihasilkan adalah 2. Selanjutnya, contoh 2-nya, ada input yang dimasukkan adalah 3, 7, dan 4. Bilangan X, Y, dan Z. Dari ketiga bilangan ini, yang terkecil adalah 3. Maka keluaran yang dihasilkan adalah 3. Selanjutnya, kita akan beralih ke flowchart, yaitu gambaran dari solusi yang kita selesaikan. Nah, diawali dengan main, yang dimana di sini adalah awal program dimulai. Selanjutnya, di deklarasi di sini, dan kita memilih tipe datanya adalah integer, karena di sini akan kita input bilangan bulat yang tidak berkoma. Selanjutnya, di sini kita akan deklarasikan input dari X, Y, dan Z. Jadi, ini adalah deklarasi yang dimana variabel tipe data yang kita pilih adalah integer sebagai bilangan bulat yang tidak desimal. Dan di sini ada 3 jenis yang kita deklarasikan adalah X, Y, dan Z. Selanjutnya, karena syaratnya yang di awal tadi adalah pengguna harus menginput satu per satu, maka di sini kita melakukan input 3 kali. Yang dimana pertama kali pengguna akan menginput X, yaitu sebagai bilangan pertama, input Y yaitu sebagai bilangan kedua, dan terakhir input Z sebagai bilangan ketiga. Setelah ketiga bilangan yang ingin dibandingkan, langsung kita perbandingkan dalam kondisi true or false. Pertama, ada bilangan X, Y, dan Z. Awalnya kita masukkan bilangan X, Y, dan Z. Kita bandingkan antara X dan Y. Jika X lebih kecil dari Y, maka jika pernyataan tersebut adalah benar, akan lanjut ke true. Dan di sini akan lanjut ke kondisi yang selanjutnya. Jika X tetap lebih kecil daripada Z, maka kondisi tersebut akan menghasilkan keluaran X. Dan jika berbanding terbalik, X lebih kecil dari Z lebih kecil dari Y. Dan jika berbanding terbalik, bilangan Z lebih kecil dari bilangan X, maka output yang dikeluarkan adalah Z. Selanjutnya kita kembali ke kondisi awal. Jika bilangan Y ternyata lebih kecil daripada X, maka pernyataan tersebut akan lanjut ke false. Dan di sini lanjut ke kondisi selanjutnya. Jika bilangan Y tetap lebih kecil daripada bilangan Z, maka output yang dikeluarkan adalah Y. Dan jika ternyata Z lebih kecil daripada Y, maka output yang dikeluarkan adalah Z. Nah, dari sini
Setelah selesai perbandingan dan keluar output hasil keluaran yang dihasilkan, maka akan lanjut ke N, yang dimana N ini adalah berakhirnya suatu program dalam logaritma. Selanjutnya, untuk pengerjaannya akan dijelaskan oleh teman saya, Gabriel Ignatius Sinaga. Baik, kita akan memulai program ini dari awal. Diawali dengan main. Lalu untuk selanjutnya kita pilih statement declare. Seperti yang dikatakan teman saya, kita akan memilih tipe data integer karena bilangan yang akan dimasukkan di dalam variabel adalah nilai bilangan yang bulat, tidak desimal, tidak ada koma ataupun kalimat. Jadi integer ini adalah bilangan bulat, kalau real ini adalah bilangan koma seperti 1,25, 3,14 dan lain-lain. Dan untuk string, string akan menyimpan nilai data kalimat seperti biasanya umum digunakan sebagai untuk nama ataupun yang menggabungkan angka dengan huruf. Lalu tipe data yang keempat adalah boolean yang dimana di sini akan menyimpan nilai data true or false. Baik, kita akan memilih tipe data integer dan kita akan mengetikkan tiga variabel yang telah dijelaskan di case yang pertama, yaitu adalah variabel x, variabel y, dan variabel z. Lalu kita tekan OK. Lanjut ke selanjutnya, kita akan menginput satu persatu dari ketiga variabel tersebut. Yang pertama, kita input nilai bilangan pertama adalah variabel x. Lalu kita input nilai bilangan kedua, yaitu variabel y. Lalu untuk inputan yang ketiga, kita akan memasukkan variabel z sebagai nilai bilangan yang ketiga. Setelah kita menginput ketiga nilai bilangan variabel ini, kita lanjut ke statement kondisi, if else. Kita akan membandingkan nilai bilangan yang pertama ke nilai bilangan yang kedua, yakni variabel x dibandingkan dengan variabel y. Jika pernyataan ini benar ketika x lebih kecil dari y, kita akan ke sebelah kanan. Lalu kita buat lagi kondisi yang baru, kita akan membandingkan nilai x ke nilai z. Kita bandingkan nilai yang ketiga dengan nilai yang pertama dengan nilai yang ketiga. Dan jika statement ini tetap benar, kita akan mengeluarkan output, yakni ketika x lebih kecil dari z, maka output yang keluar adalah x. Dan jika x ternyata lebih besar dari z, maka pernyataan yang benar adalah z. Lalu kita masuk ke sebelah kiri, ketika x ternyata tidak lebih kecil dari y, kita buat kondisi yang baru, statement kondisi yang baru, yakni ketika nilai kedua lebih kecil dari nilai yang ketiga, atau variabel z. Jika kondisi ini benar, maka kita ke sebelah kanan, kita buat outputnya adalah variabel y. Karena y lebih kecil dari z. Lalu jika pernyataan ini salah, kita ke sebelah kiri, kita buat outputnya adalah z. Karena nilai z ternyata lebih kecil dari y. Ketika semua kondisi ini sudah kita kerjakan, kita terakhir untuk mengakhiri program adalah kita ketikkan N. Dan untuk memastikan program ini berjalan dengan baik dan benar, kita akan merankannya dengan contoh soal yang telah diberikan di case. Jadi di case di awal, kita diberikan nilai X-nya 4, nilai Y-nya 5, dan nilai Z-nya 2. Kita akan masukkan ke dalam logaritma yang telah kita buat. Kita ketikkan untuk variabel X, yaitu variabel X-nya adalah 4. Dan nilai untuk variabel yang Y, kita masukkan nilai 5. Dan untuk nilai yang ketiga, untuk variabel Z, kita masukkan angka 2. Kita enter, dan hasil yang keluar atau output yang keluar adalah 2, karena nilai yang terkecil dari 4
5, dan 2, atau variabel X, Y, dan Z adalah Z atau 2. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu ketika X 3, Y 7, dan Z sama dengan 4. Kita runkan kembali. Kita masukkan variabel X yaitu 3. Lalu kita masukkan bilangan kedua, variabel Y itu adalah 7. Lalu untuk variabel yang terakhir, variabel Z, untuk nilai yang ketiga kita masukkan 4. Output atau keluaran yang dihasilkan adalah 3. Karena nilai X lebih kecil dari Y dan Z. Atau 3 lebih kecil dari 7 dan 4. Setelah semua contoh soal yang kita lakukan adalah benar, maka program ini dapat dinyatakan berhasil atau berjalan. Baik, untuk menentukan program kita benar-benar berhasil, maka kita akan dapat mengetesnya di GitHub dengan melakukannya di Action. Lalu kita buat di fitur auto grading test. Lalu kita run workflow. Kita tekan sekali lagi. Oke, sedang proses. Sedang proses. Di sini sudah centang ya teman-teman. Berarti pengerjaan atau program yang telah kita lakukan adalah benar-benar berjalan sesuai dengan case yang telah diberikan. Sekian dari kami, terima kasih.